warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahda Fitri Irsani. Saya dari kelas TI 18C, NIM saya 1093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya, yaitu bisnis makaroni skutel. Nah, supaya kalian nggak penasaran nih, makaroni skutel itu seperti apa, berasal dari mana, rasanya harganya berapa, ya kalian bisa tonton video saya berikut ini. Langsung aja ya, kita kan tadi kan udah saya sebutin kan, saya itu akan membuka bisnis plan yaitu mengenai makaroni skutel. Nah, pasti pada banyak yang penasaran juga, makanan seperti apa sih kak makaroni skutel ini? Nah, langsung aja. Nah, ini tuh bentuk makaroni skutelnya kan, ke profil bisnisnya itu makaroni skutel itu kan jenis kue yang berasal dari negara Eropa dan salah satu jenis kue yang memang banyak digemari masyarakat umumnya saat ini. Nah, jadi makaroni skutel ini juga mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dengan adanya cornflakes sehingga memberikan tekstur crunch pada saat dimakan. Makaroni skutel ini akan dijual berbentuk stand makanan cemilan yang berlokasi di Karawang Barat, dan kebetulan bisnis ini tuh memang bisnis milik saya sendiri gitu kan. Nah, untuk visi misinya itu menjadikan bisnis kuliner makaroni skutel yang mengutamakan kualitas produk bermutu tinggi dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Untuk misinya, menyajikan produk yang bahan berkualitas tanpa buatan dan cita rasa yang enak. Yang kedua itu meningkatkan kinerja perusahaan agar produk itu dapat dikenal di luar masyarakat gitu kan. Nah, untuk bauran pemasarannya ataupun strategi pemasarannya itu saya menggunakan 4P. Yang pertama produk itu tipenya itu makaroni kan, makaroni basah yang di oven, ya bisa disebut zaman sekarang tuh ya itu makaroni skutel. Nah, brand ataupun merek itu ya merek skutel gitu kan. Nah, kualitasnya itu terbaik nomor 1, diutamakan kualitas dulu kan, rasa dulu sih, rasa baru kualitas. Nah, yang ketiga itu desain. Dari segi desainnya itu kita akan menggunakan aluminium foil. Size-nya itu dalam bentuk ukuran standar. Nah, untuk price ataupun harga yang kedua ini, harganya itu memang kita menggunakan harga yang sangat terjangkau, kan murah meriah. Hanya 8.000 per cup. Nah, untuk tempat buat dijadikan penjualannya itu di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang kedua Karangpawitan, dan tempat-tempat umum. Kan biasanya kalau tempat yang banyak orang gitu kan, ada makanan baru, pasti mereka kan pada ini baru nih, saya pengen nyoba nih, kayak gitu kan. Nah, untuk promosinya itu melalui media sosial. Nah, analisis perencanaannya itu menggunakan SWOT, di mana terdapat 2 faktor, internal dan eksternal. Nah, untuk internal itu adanya kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu membuatnya itu butuh keahlian dan cocok untuk semua kalangan. Untuk kelemahannya itu bahan baku yang mahal, cara membuat masih manual, dan kurangnya tenaga ahli. Untuk eksternalnya itu adanya peluang dan ancaman. Peluang ini diminati banyak orang, dan ancaman itu karena adanya pesaing nantinya kalau banyak banyak orang yang sudah mengetahuinya. Nah, untuk dari internal dan eksternalnya digabungkan terdapat 4 poin. Yang pertama itu adanya SO gitu kan, dimana meningkatkan penjualan, membuka online shop, dan membuka jaringan reseller. Yang kedua itu WO, beralih menggunakan teknologi modern dan menyesuaikan harga dengan kualitas. Yang ketiga, ST, di mana kekuatan dengan ancaman, yaitu inovasi rasa dan melakukan promosi. Kalau rasanya kita berkurang, terus kita nggak melakukan promosi gitu kan, berarti kita akan usahanya itu tidak akan berlanjut.
Nah, untuk yang terakhir, keempat, itu menggunakan kelemahan dan ancaman. Yaitu kelemahannya itu ya dari yang tadi gitu kan, mencari bahan baku itu yang lebih murah dan berkualitas kan, murah tapi berkualitas gitu kan, dan melakukan pelatihan untuk mendapatkan pegawai ataupun SDM yang ahli untuk membuatnya. Nah, pada bisnis ini tuh bukan hanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, tapi untuk menginvestasikan dana sebesar 3 juta yang nantinya akan berkembang pada 1 tahun yang akan datang. Dengan menginvestasikan itu, saya membuka sebuah bisnis, yaitu bisnis makaroni skuter yang bertempat di PEN Karaba Indah Blok SS33 kan. Nah, untuk pembiayaan modalnya, sehubung ini kan bisnis makanan ya, kalau makaroni skuter ini, jadi dia tuh kan membutuhkan modal yang bisa dibilang tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Maka apalagi untuk sarana dan prasarananya gitu kan. Nah, untuk sehingga untuk modal yang akan diinvestasikan itu memang 100% itu memang milik saya gitu kan. Saya menginvestasikan 100% itu emang dari uang saya. Nah, ini ada rincian tabel yang akan diinvestasikannya kan. Ya, pemegang sahamnya saya, presentasi kepemilikan sahamnya itu 100% yang penuh milik saya. Jumlah dana yang disetorkan itu 3 juta, seperti itu memang aktif. Nah, ini untuk proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adanya variable cost, yang kedua adanya fixed cost. Nah, variable cost itu yang terdiri dari bahan-bahan bakunya, bahan untuk membuat si makaroni skuternya ini. Nah, untuk variable cost ini setelah total harganya itu 202.000 kan. Nah, setelah itu adanya biaya tetap fixed cost, di mana biaya tetap ini itu terdiri dari peralatan dan perlengkapannya yang memang harus mendasar, itu harus yang buat punyanya gitu kan, untuk membuat suatu ini adonan bahan bakunya gitu kan. Nah, untuk analisa keuangan makaroni skuter ini, jika dengan harga jual 8.000, maka biaya variabelnya itu 202.000, dan untuk biaya tetapnya itu 1.003.000. Untuk unit penjualannya misalkan 200 saya menjual itu kan 200 kan dalam sehari, misalkan saya membuat dalam saya itu 100 kan. Berarti biaya rata-rata ataupun AC per unitnya itu variable cost ditambah fixed cost dibagi unitnya berapa. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata biaya rata-rata per unitnya itu 6.025. Nah, analisa keuntungannya, misalkan ya, jika kan ini masih mulai nih kan, masih awal-awal tahap mulai gitu. Jika saya mampu menjual 35 pieces dengan jumlah 280.000, maka itu tuh sudah dibilang sudah balik modal, sehingga pendapatannya dalam 1 hari dikali 30 hari, yaitu senilai 8.400.000. Investasi awal itu biaya tetap ditambah biaya variabel. Maka investasi awalnya itu kan total keseluruhan dari variabel cost sama variabel tetapnya itu kan 1.200.000 kan. Nah, tadi itu kan ada yang 3 juta kan. Nah, itu tuh buat beberapa kali buat lagi gitu kan, buat bahan-bahannya. Nah, untuk keuntungannya itu selama 1 bulan sih, yang didapat itu dari pendapatan 1 bulan dikurangi investasi awal, maka keuntungannya itu 7.195.000. Nah, selanjutnya untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah bisnis ini berjalan lancar atau tidak, kita itu menggunakan dua perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan break even point, yang kedua yaitu payback period ataupun PP. Yang pertama kita menghitung break even point terlebih dahulu.
Break-even point itu yang harus dihitung itu yang pertama produksi kan. Produksinya jika 200 unit dikalikan dengan harga rata-ratanya tadi 6.025, maka produksinya itu 1.205.000. Nah, untuk penjualannya jika 200 unit itu dikalikan dengan 8.000 harga jual yang saya tentukan, itu 1.600.000 uang pemasukannya, sehingga labanya itu dalam laba dalam hasil penjualannya itu sebesar 395.000 kan. Nah, maka BEP yang akan ditentukannya itu total modal awal dibagi dengan keuntungan per hari. Nah, kan total modal awalnya kan 1.205.000 kan, dibagi dengan keuntungan per hari. Modal bahan bakunya aja 202.000 kan, dikurangi 8.000 penjualannya. Maka yang didapat untuk BFP-nya itu 6 kali produksi kan. Nah, untuk payback periodnya itu total biaya produk dibagi dengan laba usaha, di mana total biaya produknya 1.205.000 itu dibagi dengan laba usahanya 395.000 kan. Maka PP-nya itu 3,05 atau bisa dibilang 3 kali produksi kan. Nah, untuk kesimpulannya setelah melakukan perhitungan BEP dan payback periodnya itu, maka investasi makaroni seputar ini tuh dikatakan layak ataupun feasible untuk dilanjutkan, sebab untuk membalikan modalnya itu tidak memakan waktu yang lama, yaitu ya dengan 3 kali produksi aja itu memang sudah balik modal gitu kan. Nah, untuk bisnis plan yang berdasarkan acuan pada analisis peluang usaha, yaitu market image dan analisis SWOT, sehingga usaha ini tuh akan berjalan lancar. Nah, pada bisnis plan makaroni seputar ini diharapkan banyak masyarakat yang menyukai makaroni seputar. Nah, yang terakhir, prinsip pada penjualan ini kualitas dan rasa nomor 1 untuk pelanggan. Nah, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga memang masih belajar gitu kan untuk lebih bagus gitu kan. Dan jangan lupa di like YouTube-nya, videonya maksudnya, di subscribe YouTube saya, di komen video-video yang telah saya buat di bawah YouTube, di bawah videonya gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.